Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, Ibu, kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas hadis dan ayat dan hadis yang di dalamnya Allah dan Rasul-Nya menjelaskan tentang orang-orang yang dibangunkan oleh Allah istana untuknya di surga. Jadi ada orang-orang tertentu yang dijanjikan Allah dan Nabi-Nya bahwa kelak orang ini akan mendapat istana di surga. Karena begini Bapak Ibu, di surat Al-Isra ayat 21. Bapak Ibu kalau baca surat Al-Isra ayat 21, kata Allah, Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Kata Allah, coba engkau perhatikan bagaimana kami melebihkan sebagian mereka dari sebagian dalam kehidupan dunia. Nah, jadi kata Allah, di dunia ini coba perhatikan, itu Allah tidak menyamakan derajat orang. Ya, ada level-level yang berbeda dalam kehidupan kita di dunia ini, Ibu. Ada orang yang super kaya, ya, tak tanggung kayul, sangat-sangat kaya. Ada orang yang kaya saja, ya, tidak pakai sangat, ya, kaya saja. Ada yang kaya, tidak pakai saja, tidak pakai sangat. Ada yang sok kaya, ada. Yang miskin pun beda-beda. Ada yang miskin, ada yang sangat miskin, ada yang sangat-sangat miskin. Begitulah dunia. Rumah kita tidak sama, Ibu. Ada yang tipe 21, ada yang tipe 36, ada yang tipe 72, ada yang klaster. Beda kan? Kendaraan kita juga tidak sama. Ada yang Fortuner, ada yang Alphard, ada yang Pajero, ada yang Avanza, ada yang Karimun, ada yang motor saja. Tidak sama kan? Nah, kata Allah, coba perhatikan hidup kamu di dunia, tidak sama, kata Allah. Kalau di dunia hidupmu tidak sama levelnya, walal akhiratu akbar darajatin, di akhirat lebih tinggi lagi perbedaan tingkat derajat orang. Makanya kata Nabi, surga itu ada 100 tingkat. Ya, al jannatu mi'atu darajah. Surga itu ada 100 tingkat. Jarak dari satu tingkat ke tingkat dua itu harus ditempuh dalam perjalanan khamsu mi'ati am, 500 tahun perjalanan. Kan lebih hebat lagi itu. Ya, jarak satu ke dua itu jauh itu. Dia 100 tuh. A'laha Firdaus, yang paling tinggi derajatnya itu namanya Firdaus. Itu surga paling mewah, Firdaus. Jadi beruntunglah ibu yang punya suami Firdaus. Itu surganya paling mewah. Nah, bukan hanya derajat surganya yang berbeda, kata Allah, wa akbaru tafdila.
Allah berikan pula kelebihan yang besar yang tidak semua orang yang masuk surga dapat. Nah, inilah yang disebut dengan istana di surga. Jadi akbaru tafdilan itu artinya kelebihan yang besar, itu bentuknya istana. Karena begini Bapak Ibu, semua orang beriman dan beramal saleh pasti masuk surga. Nanti baca surat Al-Baqarah ayat 25. Ya, Al-Baqarah 25. Wa basyiril lazina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Itu kan? Kabarilah semua orang beriman dan beramal saleh pasti mereka mendapatkan surga. Tapi tidak semua orang yang masuk surga dapat istana. Karena istana ini spesial, mewah. Bapak Ibu, di Padang ini banyak orang kaya. Banyak orang kaya di Padang. Tapi tidak banyak orang kaya yang punya istana, Bapak Ibu. Setahu saya yang punya istana di Padang ini Bu J. Yang punya Betul Rahmah. Itu yang rumah Bagonjong itu. Itu istana itu. Masuk Ibu ke sekali. Oh, beda Ibu, beda. Keramiknya beda. Kursinya beda. Beda Ibu. Air minum saya beda, tak mau dekol Ibu. Dekol tak di istana, iya. Abo lah pernah mah, abo acuk masuk situ tuh, dan abo acuk ceramah situ, tahu bo? Itu beda Ibu, beda. Ya istana beda. Di dunia begitu kan, tidak semua orang dapat ada istananya kan, banyak orang kaya apa? Orang kaya banyak di Padang ini, tapi tidak banyak orang punya istana. Karena istana itu memang mewah, mewah Pak Ibu. Nah, di akhirat juga begitu. Semua orang beriman dan beramal saleh pasti masuk surga, ya. Tapi tidak semua penduduk surga diberi istana oleh Allah. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat istana. Mari kita lihat siapa saja orang yang diberi istana. Mudah-mudahan Bapak Ibu ambil salah satu jalannya supaya dapat istana pula di surga. Satu, siapa yang diberi istana di surga disebutkan di surat At-Tahrim ayat 11. Istri Fir'aun. Apa kata Allah? Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun iz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Jadi istri Fir'aun itu disebutkan Allah wanita yang diberikan istana di surga. Baitan fil jannah. Baitan itu istana artinya, fil jannah itu di surga. Allah sebut istri Fir'aun, imra'ata Fir'aun. Dia yang dapat istana di surga. Apa amal istri Fir'aun? Dia bersabar dapat suami laki-laki yang paling buruk di muka bumi. Suaminya Fir'aun Ibu, nyolapak, nyopijak, nyosipak. Tidak mului saja Ibu, tangan kasar, kaki capek. Tapi istri Fir'aun itu Ibu tidak pernah menggugat cerai Ibu. Tidak pernah dia melawan. Tidak pernah dia update status. Tidak pernah Ibu. Ya. Istri Fir'aun itu setiap dikasari oleh suaminya, dia hanya berdoa, ya Allah, bangunkanlah saya istana di surgamu. Ini untuk ibu-ibu nih. Kok dapet lah Ibu suami separuh Fir'aun, alhamdulillah. Kalau serupa Fir'aun, tidak ada orang ini lah Ibu. Separuh Fir'aun atau seperempat Fir'aun mungkin ada. Jadi Ibu kalau disakiti suami Ibu, ini doanya Sri Fir'aun baca. Ibu lah payah karaju, nyosarenge saya Pak, pakak kau aja.
Ibu jangan melawan istana ya Allah. Gitu. Tuh. Ya kan? Bahkan kok nyot tanpa ibu dia apa? Ibu jangan melawan istana ya Allah. Cubalah. Tapi cari ibu cubalah mati lah besok. Terus jalan. Tapi ibu kok menjawab panjang istana ibu hilang tak? Ayolah kamu. Ya, kalau itu menyala lah Ustaz. Merasa lah ada kenapa istana tak lah itu terserah ibu lah. Kalau saya hanya mengajarkan ini Al-Quran sebut istri Fir'aun dapat suami seburuk-buruk laki-laki. Tapi dia bersabar sampai maut datang. Dan Allah hadiahi untuknya istana. Karena itu istana itu tidak barang murah. Kalau barang mewah dapatnya tidak dengan murah pula. Beruntung lah ibu dapat suami kasa tuh. Beruntung lah. Iyalah. Oh, dan nak taluk kalau cerita dulu. Saya kalau nak taluk, tak aja nak dipasor ibu. Ada pasor. Ibu punya istana ada, ayo itulah. Contoh lah tuh. Ada. Iya lagi ibu-ibu yang ibu kalaupun seringe-seringe dek suami ibu, sampai situ loh tuh. Ya dan ndak lo apa-apa kok kami tapuk kami sifat jado jado. Paling mulunya gak kasar tuh senyo. Ibu minta istana ya Allah. Ya lagi apa-apa kok berang-berang mana tak kalamo lo itu sampai tahun kok bayi itu. Cari duduk selalu payah kok. Sampai tersandar. Apalagi sampai 5 tahun tu bilang itu. Ibu sabarlah. Minta doa tadi. Ya kalau seringnya di apa di suami ibu baca doa ya Allah bangunkan saya istana di surga. Yalah. Nah, itu dah gampang tuh ibu ya. Karena ibu ko bapak ibu jangan ibu ko kadis tanpa kadis seringnya Pak. Disapu jo salahnya Pak, dah elok le Pak. Ya, dah banyak ibu-ibu ko dapat istana lo cayo lo kamu. Ibu lah jane salah kada ibu sapu lah Pak, dak kanyo sapu wak gitu macam. Tu makanya ibu do Pak kalau salah kada jono antuk salah Pak. Dah elok le Pak, dah elok. Apalagi kali tapu Pak, apalagi kali berangi Pak. Nak kado keterima lo Pak. Itu aku istana aku dah banyak perempuan dapat lo. Yang model istri Firaun dapatnya. Nah, mulai hari ku ibu cobalah. Amal Firaun, istri Firaun. Tapi beko di rumah ibu jangan antuk selekan. Ngecek-ngecek di rumah. Itulah hedan lo Pak. Lantuk saya biasanya ibu. Ay tanya dah Pak. Mana kontok saya ibu tu. Dan malah ngecek aku abis istana di surga. Adulah abis doang kalau cerita tu. Lawan nama tu. Kalau cerita tu hilangnya tu. Nah, itu amal yang istimewa ibu ya. Jadi ibu jangan ibu apa menyesal dapat suami yang kalau dapat suami kasar jangan menyesal ibu. Jangan. Itu istana sedang disiapkan Allah di surga untuk ibu. Asalkan ibu mau bertahan, mintalah kepada Allah istana ya Allah. Ya. Kadang-kadang apa-apa aku lah tua, kadang agak didik nyanyi bagai. Itulah ujian ibu cuma istana ya Allah. Kanak-kanak tu. Kau tu ibu-ibu kan? Papa dulu lah. Ibu lu. Pokoknya ibu amalkan dulu. Ya, kane serengi, kane berang. Itu ibu udah jangan menjawab je. Istana ya Allah, istana ya Allah. Pasti janji Allah tu, tak akan meleset. Nah, iyo payah. Ibu untuk yang mewah tu mungkin amalnya ringan tu. Enggak lah, bari amalnya tu. Nah, satu. Yang kedua, orang yang diberi istana di surga itu berdasarkan hadis Ibnu Abi Syaibah. Ya, jadi diceritakan begini. Ata Jibril an-Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala bashir Khadijah bi baitin fil jannati min qasab la sakhba fiha walan nasab. Jadi ketika Khadijah sakit, ketika Khadijah hendak meninggal dunia istri Nabi,
Datang Jibril bertemu Nabi Muhammad, izinkan saya bertemu Khadijah karena Allah perintahkan saya untuk memperlihatkan istananya di surga. Alhamdulillah. Oh, istana aku. Kasih kau. Kau malu ke istana. Nah, jadi itu datang Jibril. Kata Jibril, izinkan saya ketemu Khadijah untuk mengkabarkan kepadanya istananya di surga sudah siap dari permata hitam. Dan dia tidak akan capek dan tidak akan lelah lagi. Ini hadis sahih ini. Jadi wanita kedua yang dikabari istana di surga itu istri Nabi, Khadijah. Istri Nabi itu banyak, Ibu. Tapi yang dipastikan istana di surga itu Khadijah. Khadijah itu hadisnya begitu. Apa amal Khadijah? Kenapa Khadijah dikabari istana di surga? Karena Khadijah ini, Ibu, wanita yang paling setia. Makanya kata Jibril, dia terlalu lelah dan capek bersamamu. Maka dengan istana ini la sakhba fiha wa la nasab. Dia tidak capek lagi. Khadijah itu, Ibu, mendampingi Nabi itu, Masya Allah, dukanya saja, sukanya hampir tak ada. Ketika Nabi berdakwah, semua hartanya diserahkan. Habis. Karena Nabi berdakwah tidak seperti sekarang. Kalau Ustaz sekarang ceramah mah gampang. Jamaah sudah ada, tinggal datang ke masjid ceramah. Habis itu pulang nanti jamaah, pengurus bersedekah lah. Dulu Nabi tidak ada begitu. Habiskan harta Khadijah itu. Dan ketika 3 tahun menjelang Khadijah mati, itu pembaikotan terjadi. Nabi dan keluarga beliau, Bani Hashim dan Bani Muthalib, dibaikot 3 tahun. Tak boleh jual beli, tak boleh transaksi, tak boleh anak, tak boleh. Diisolasi. Sampai Nabi kadang menumbuk tulang onta untuk jadi makanan. Anak beliau kelaparan. Itu Khadijah bisa meninggalkan Nabi karena Khadijah bukan Bani Hashim, bukan Bani Muthalib, bisa pergi meninggalkan Nabi. Dia punya keluarga. Tapi Khadijah mendampingi Nabi di masa pembaikotan itu yang paling sulit dalam hidup Nabi. Sampai Khadijah sakit-sakitan dan mati setelah pembaikotan selesai. Ibu, tidak banyak wanita seperti ini, Bapak Ibu. Yang banyak wanita, kalau suaminya susah, nyopai. Itu banyak, Pak. Banyak perempuan begitu. Itu contoh Nabi Ayub. Ketika kayu Nabi Ayub, gagah Nabi Ayub, istri sayang kawan. Ala jatuh miskin, laba penyakit, istri hilang seduanya. Memang ibu itu contoh, Pak, sejak Nabi Ayub. Istri Nabi Nuh berkhianat, istri Nabi Lut berkhianat. Karena banyak ibu-ibu kalau suaminya jatuh miskin, hilang, pergi dia, ditinggalkan suaminya. Makanya Bapak Ibu, seorang istri uji kesetiaan ketika suaminya jatuh miskin. Itu diuji kesetiaan istri. Seorang suami diuji kesetiaannya ketika istrinya sakit. Karena tidak sedikit suami yang istrinya sakit, dia cari perempuan lain. Tapi seorang perempuan diuji kesetiaannya ketika suami jatuh. Dan tidak sedikit perempuan yang minta cerai. Itu makanya perceraian kemarin ramai waktu COVID. Karena banyak apa-apa yang di PHK. Karena ibu-ibu kok, Pak, kalau kurang belanja, Pak, ya tensi naik, Pak, asam urat naik, cayolah. Itu makanya apa-apa lah pensiun banyak dia tidak dihargai istri. Banyak tuh apa-apa pensiun kok tidak dihargai. Tidak diurus istri bagaimana. Di kampung Ambo, Ibu, kan tak ada orang pensiun, orang ke sawah ke ladangnya, mah. Tulang 8 karik dia ayunannya, mah. Nah, watan ago lah, itu diusir di rumah lah, mah. Banyak apa-apa di kampung lalu di surau tu, Ibu. Itu maka setiap suku surau di kampung tu. Saya yang lalu di surau, Ibu, 2 saja jenis itu. Anak bujang lalu di rumah, orang gaek dicampak orang rumah. 2 saja tu. Makanya ibu-ibu kok tak banyak dapat istana loh, karena tak banyak ibu yang setia di bumi kan. Setia ibu kok dapat piti banyak saja. Makanya ibu-ibu tolonglah apa-apa yang mau dekor rawat sampai mati. Istana untuk ibu. Iya.
Walaupun gaji tak banyak leh, ya, walaupun penghasilan tak banyak leh, walaupun kondisi fisik lama, ibu rawat sampai mati. Kadang ada ibu-ibu kok tak serius merawat apa di hari tua. Dia tadi tu mencampakkan suami di hari tua tu, Masya Allah tu ibu tu. Jangankan ibu akan dapat istana, mencium aroma sorga pun tak dapat. Iya. Ibu lupa ya jasa kami puluhan tahun kami menagih nafkah ibu. Lalu di rimbo gadang kami bagi itu mah. Lalu di lawi lapih kami bagi itu mah. Di lupang tanah kami mah lalu bagi itu mah. Akhirnya pensiun kami mau deko tu ibu dah urus kami lah. Namu lah tu. Ya tu. Ya ada ibu-ibu ke Patang Pabu ada khutbah di masjid akan katu gubernur tu. Ada apa-apa curhat kamu. Ustaz, agi ambo saran Ustaz. Aduh Pak, eko lah Ustaz. Ambo istri ambo dulunya minta izin pergi mencelik cucu ke Jakarta lah sebulan nak ia pulang-pulang. Ya dah. Apa aku lah pensiun lah 65 lebih boleh lah payah agak. Yang apa telepon lah cuma. Lah yang buat telepon Ustaz. Aja WA-nya. Lebih sana ya. Anak cucu lebih bisa tinggal aja. Atu saya gawe taruh. Atu ambo lagi saya sadar sambil bergara. Apa buka salah cabang lain. Yang dalam kata lu payah tagak baru ke cabang itu. Ya. Tapi ibu tak boleh begitu. Ibu kalau ingin dapat istana, ayo seriuslah ngurus apa tu Khadijah sampai mati. Tidak pernah Khadijah tu menyesal menikah dengan Nabi. Tidak pernah wajah cemberut sekalipun nampak di wajah Khadijah ke Nabi. Tidak pernah itu. Tidak pernah dalam sejarahnya Khadijah ku kambuang pipi ke Nabi. Tidak pernah. Eko ibu saketik kurang belanjonya tu dah elok saya kami di ibu. Ya tak. Tolonglah ibu. Ya agak bayu bana lah. Ya tak. Lah mau deko ku ibu dah urus lah. Kalau mau diambo ko dah diurus rumah dah masalah loh. Ambo kuat ambo ni. Pandai mau cari makan lama ko. Baju laundry banyak mah. Piti mo banyak leh. Kalau mau deko ko ha. Lama kapai le ko. Ko nak ibu dah urus ka. Ya tak. Ibu kena pergi istana dah. Tolonglah urus apa ko. Ya tak. Macam itulah. Kadang kalau tua ko seringi panjang saya ibu damu lah tu. Seringi. Nah, yang model-model beliau ko kayu mana urusnya? Ya tak. Dulu ketika lebar tunjangan sahabat ibu urus. Lama dek kini ko ndak ada ibu acuan le. Kamu lah tu. Atau istana nak ibu dapat itulah. Contoh Khadijah sampai mati. Makanya ketika Khadijah mati, Nabi punya istri banyak tu. Ada Aisyah, ada Hafsah. Mudah-mudah istri Nabi itu. Tapi Khadijah selalu disebut Nabi itu. Selalu. Sampai Aisyah protes kenapa disebut juga yang sudah mati itu. Kata Aisyah, kata Nabi, tidak ada yang bisa menggantikan dia di hati saya. Dia yang berkorban jiwa dan raga untuk agama Allah. Dan tidak ada wanita yang bisa seperti itu, kata Nabi. Itu ibu, istana maka dikasihkan untuk Khadijah itu. Kesetiaan. Gitu. Nah. Aman Pak. Nah. Kerja apa-apa. Alhamdulillah. Nah, dua ya. Yang ketiga. Yang ketiga hadis dari Jabir bin Abdullah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kata Nabi, man bana masjidan lillah kawalau kamafhasi qitatin li baidiha banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid walaupun sebesar sarang burung, Allah bangunkan untuknya istana di surga. Ini sahih nih. Bapak Ibu jangan mati dulu kalau belum pernah membangun masjid. Oh, membangun masjid kok tak masih tagak cik masaji lebih. Kata Nabi walaupun senilai sarang burung. Malah nilai sarang burung Ibu. Ibu keramiknya, mau tonggaknya, mau itu semennya. Ikut membangun masjid kalau bisa cik, alhamdulillah. Karena ada orang kayu Ibu hobi bangun masjid.
Saya kemarin pulang kampung Ibu ke Solo Selatan, diundang ceramah ke Supreme. Supreme itu ada apa itu? Tambang panas bumi itu. Yang punya itu orang Jawa tuh. Kiranya orang Jawa. Jadi kata pegawai-pegawai itu, bapak yang punya apa-apa perusahaan tuh, Supreme itu entah bara banyak masjid yang bangun di Jawa itu. Hobi bangun masjid. Ada orang begitu Ibu, hobi bangun masjid. Bapak Ibu kalau lekak balabir, saki lekak balabir itu, bangunlah masjid. Memang kata Nabi begitu, siapa yang bangun masjid, dibangunkan istana di sorga. Tapi kalau pergi ke Solo tuh di Setinjau tuh ada lewat Setinjau tuh menjalan ke apa tuh Lubuk Lasi itu ada 2 masjid tuh mah. Itu kayak begitulah, cari tampek-tampek yang persinggahan, yang banyak orang lewat butuh masjid di sana. Itu kayak Al-Hakim tuh barai pahalu apa tuh hari-hari itu. Yang mujahidin, mau Baitur Rahmah. Kayak begitulah Bapak Ibu. Pikirkanlah istana di surga. Enggak bisa Bapak Ibu cik masjid. Apa yang bisa? Sapu tonggak atau enggak? Pasti saya kira kalau Bapak Ibu saya yakin sudah bisa, sudah membangun masjid, ikut bangun masjid. Tapi kalau bisa, legak balabi haratu, mas musala bangun cik. Masjid bangun satu, memang begitu kata Nabi. Siapa yang membangun masjid karena Allah, dibangunkan untuknya istana di surga. Nah, tapi ini Bapak Ibu, Allah menyebutkan lillah ya. Bangun masjid itu karena Allah. Itu makanya saya sering sampaikan ke jamaah yang membangun masjid, tidak usahlah nama kita di masjid itu. Misalnya saya bangun masjid, itu Masjid Sofyan Hadi, tidak perlu. Kasih aja nama lain, Baitur Rahman, Baitur Rahim, Al-Qadar, terserah. Beko kalau nama awak disabui juk sabanta, beko ada kegembiraan di hati hilang. Lapis tanah itu beko, dah jadi dapet. Ya, tidak usahlah dikasih nama kita atau nama bapak ibu kita, tidak usah. Ya, serahkan aja pada Allah. Yang kita udah dapat istana udah. Tapi kalau ada kesenangan dengan amal itu nanti hilang dia. Ibu bangun tonggak, itu tiap duduk di masjid, duduk lagi tonggak tuh. Nyanda ke tonggak tuh. Tanya kawan, aku siku bulu tadi. Dan kalau di siku ada ke tonggak nih, kok tanang hati dan batu. Kok kan den bangun cik kok. Bing cuma ada gitu. Nah, hanya jadi Ibu ya. Nah, bangun masjid ya. Itu pasti itu. Yang keempat, dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari, hadis riwayat At-Tirmizi. Kata Nabi, "Iza mata waladul abdi qala Allah li malaikati faqabattum walada abdi fayaqulu na'am fayaqulu qabattum samrata fuadi fayaqulu na'am fayaqulu maza qala abdi fayaquluna hamidaka wastarja fayaqulu Allah ibnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi." Dikata Nabi begini, bila seseorang kematian anaknya, ini khusus orang yang kematian anak nih, mati anaknya, maka Allah panggil malaikat, engkau cabut nyawa anaknya? Iya, saya cabut nyawa anaknya. Engkau cabut nyawa buah hatinya? Iya, saya cabut nyawa buah hatinya. Apa yang dikatakan hambaku ketika anaknya mati? Kata malaikat, dia berkata innalillah, dan dia berkata alhamdulillah. Maka kata Allah kepada malaikat, bangunkan untuk dia istana di sorga, beri nama istananya Baitul Hamdi. Jadi Baitul Hamdi itu nama istana di sorga itu. Siapa yang mendapat istana yang namanya Baitul Hamdi itu? Yang anaknya mati. Kok anak mati Pak? Kalau apa mati enggak? Oh, itu beda apa mati, itu anak mati. Kalau anak mati, Ibu di barik. Tak tanggung barik, apalagi anak sadang sayang. Kalau apa mati, ya sedih juga. Tapi hari ketiga buka berangkas soalnya. Ya, bagi warisan nih. Enak. Kalau anak mati lama, Ibu beban lama. Barik jadi tanggung. Kalau ada orang mati anaknya, lalu dia berkata innalillah, alhamdulillah, maka Allah bangunkan istana untuknya di surga.
Maka beruntunglah ibu bapak yang kematian anak. Istana Allah bangunkan. Syaratnya ada. Baca innalillah, baca alhamdulillah. Sudah istana di sorga. Makanya ada orang yang berkata wajar tuh. Kalau ada orang kematian anaknya, katanya pula yang belum balik itu, dia sudah menanti di sorga. Bukan di sorga, di istana dia tunggu. Karena dia sudah di istana itu. Menunggu ibunya, bapaknya di sana tuh. Karena ada satu istana di sorga namanya Baitul Hamdi. Itu bagi yang kematian anak, tapi syaratnya ada. Dia mengucapkan innalillah dan membaca alhamdulillah. Tak semua orang bisa melakukan ibu-ibu. Yang ada ibu-ibu kalau mati anaknya stres. Menangis tidak sudah-sudah. Saya Bapak Ibu dapat cerita. Saya tidak menyaksikan tapi dapat cerita. Di IAIN, sekarang UIN itu, ada dulu mantan rektor namanya Mansur Malik. Nah, konon ceritanya saya tidak lihat ya. Pak Mansur Malik itu anak dan istri itu soto mati. Soto Pak. Cuman satu yang tidak mati. Nah, bayangkan Pak, sekian mayat terbujur di tengah rumah itu. Tapi wajah beliau tenang. Tidak ada. Karena beliau yakin ada istana di sorga. Ada istana. Maka beliau wajahnya tenang. Innalillah, alhamdulillah. Sudah selesai. Ini pentingnya nih. Yang memuji Allah dalam musibah. Ya. Kalau ada musibah orang memuji Allah, ada di sorga namanya Baitul Hamdi. Istana yang disebut Baitul Hamdi. Itu untuk yang membaca innalillah dan alhamdulillah ketika anaknya mati. Tapi kok tidak mudah ibu ya? Tidak mudah loh Pak. Ibu mati anak itu baca alhamdulillah, tidak mudah tuh. Tapi kalau ada istana. Empat ya. Yang kelima dalam hadis Ummu Habibah. Hadis riwayat Muslim. Man shalla fi yaumin wa lailatin isnatai asyrata rak'atan tatawu'an ghaira faridatin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang salat sunat setiap hari 12 rakaat, Allah bangunkan untuknya istana di surga. Nah, ini tidak payah nih Pak. Pokoknya Bapak Ibu tidak boleh kurang 12 rakaat setiap hari. Tidak boleh kurang. Kalau kurang tidak jadi. Karena kata Nabi begitu. Siapa yang salat sunat, tatawu namanya. Tatawu itu tambahan. Di luar yang wajib. Kalau Bapak Ibu 12 rakaat itu kalau rawatib saja lebih lah itu. 2 sebelum subuh, 2 kalau 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur kalau mau. 2 sebelum asar atau 4 sebelum asar. 2 sebelum maghrib, 2 setelah maghrib, 2 sebelum maghrib isya, 2 setelah isya. Kalau itu semua dijaga, lebihlah 12 itu. Makanya Bapak Ibu di Kalaluk tuh tong lu di Kalaluk tuh. Ambo tadi lah cukup do balik alun. Aku alun tambah lu. Karena kata Nabi 12 rakaat itu fi yaumin wa lailatin. Sehari semalam. Pokoknya setiap hari sampai malamnya, sampai besok datang lagi hari berikutnya, dia mesti salat sunat 12 rakaat. Kalau dia menjaga salat sunat 12 rakaat, maka dibangunkan untuknya istana di sorga. Nah, ya mudah tuh. Kalau ibu-ibu nih, yang tidak haid bisa continue tuh 12 itu. Karena ibu tidak akan berhenti lagi sholat tuh. Tapi ini kecuali musafir atau sakit. Kalau Bapak Ibu musafir, Anda usah sholat sunat. Sholat wajib sudah dipotong, udah. Yang pahalanya tetap dicatat sampai balik ke tempat semula. Jadi Bapak yang musafir nanti tidak usah kerjakan sholat sunat yang ini, yang 12 ini, lepas saja. Sampai pulang dicatatkan Allah tuh. Atau yang sakit tidak usah. Wajib saja. Karena begitu kata Nabi. Iza safaral abdu aw marida
kutiba lahu makana yang malu mukiman sahihan. Kalau seorang sakit atau musafir, maka tetap pahala sunat-sunat dicatatkan untuknya sampai dia sehat atau sampai dia kembali ke tempat semula. Nah, itu yang kelima ya. Salat sunat 12 rakaat setiap hari. Yang keenam, dalam hadis Muaz bin Anas, hadis riwayat At-Tabrani, kata Nabi, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marrat banallahu lahu qasran fil jannah. Siapa yang membaca qul huwallahu ahad sampai selesai 10 kali setiap hari, Allah bangunkan istana untuknya di surga. Ini Masya Allah Ibu ya. Ibu setiap hari baca qul huwallah 10 kali. Qul huwallahu ahad 10 kali sampai selesai. Istana di surga. Makanya begini Ibu, untuk mendapatkan istana itu semua orang bisa. Tapi tidak semua orang dapat istana. Karena mendapatkan istana itu modal kemauan. Karena banyak orang tak mau. Apa pula sulitnya baca qul huwallah 10 kali? Ibu kalau mau jadikan aja zikir itu setiap selesai sholat 2 kali. Setelah subuh 2 kali, setelah zuhur 2 kali, 10 itu sampai habis sisa. Tidak payah benar. Oh kalau bisa sebelum tidur tidak apa-apa. Tapi begitu kata Nabi. Pokoknya Bapak Ibu amalkan saja. Nanti lihat hasilnya. Mati lo. Ya. Kalau kini di pacalian Ibu, tidak normal itu ya. Ya, kalau diperlihatkan semua yang gaib, hidup kita tidak normal lagi. Ini kalau tampak pahala mendengar ceramah aku, Ibu, yang di rumah tuh kemari sedot. Untung dan nampak pahala dengan ceramah, misalnya dan nyandau junju apa kayak. Ya, kalau nampak pahala dengan ceramah, tagak dengan ceramah sedot. Digaibkan Allah tuh tujuannya tuh. Bapak Ibu amalkan saja lah. Baca qul huwallah setiap hari 10 kali. Hadisnya begitu bunyinya, 10 kali. Tapi ini bukan dalam salat ya. Ya Bapak Ibu jadi kok tiap sembahyang saya baca itu kalau 10 atau subuh 2, zuhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2 lah 10 Ustaz. Kok di luar salat Pak? Dalam salat kok. Gitu. Ini baca qul huwallah ini di luar salat. Gitu ya. Memang begitu diajarkan Nabi, tinggal kita amalkan saja. Nah, yang ketujuh yang menjadi sebab orang dapat istana. Hadis dari Aisyah, hadis riwayat Ahmad. Man sadda furjatan rafa'ahu Allah biha darajah wa banallahu wa banalahu baitan fil jannah. Siapa yang merapatkan saf, memenuhi saf, Allah tinggikan derajat surganya dan Allah bangun untuknya istana di surga. Ini pentingnya merapatkan saf nih, Bu. Bukan hanya kesempurnaan salat kata Nabi. Orang yang merapatkan saf itu istana di surga. Kadang ada ibu-ibu di ujung depan saf deh. Masih ada yang bisa diisi. Hanya di belakangnya saf, hanya panuhi saf tu. Maka dah panuhi di ujung tu, ya dah belok jalan di ujung tu. Ibu kalau ingin dapat istana, penuhi saf dulu. Rapatkan saf. Kadang ada ibu-ibu apa itu lelapis saf lah. Lelapis wuduk orang lalapainya wuduk la rongga saf. Ndak jo rapiin. Kok sajadah rancak. Kok tinggal sajadah kok dipijak orang itu. Itu makanya ibu-ibu bawa sajadah ke masjid ko yang kenek saya lah. Dah jadi kadang mana dibawa sajadah. Ndak rapis saf itu loh. Karena ada ibu ko sengaja buat sajadah 1 meter lah we. Beko dipijak orang sajadah tu lah kampung si pipinya. Yang merapatkan saf, tak boleh ada celah antara kita dan orang tu. Makanya Bapak Ibu, ya saf tu rapat. Kata Nabi yang merapatkan saf, banalahu baitan fil jannah. Bukan hanya derajat surganya ditinggikan, istana dibangunkan untuknya. Itu makanya setiap mau salat imam kasih komando rusuh, rapatkan saf. Begitu tuh.
Karena nilai mendapatkan satu bukan hanya kesempurnaan jamaah, istana di sorga, janji Nabi begitu. Nah itu yang ketujuh ya. Yang kedelapan, hadis dari Abu Umamah, hadis riwayat Abu Dawud. Ana za'imun bi baitin fi rabtil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhikkan. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kaziba wa in kana mazihan. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khulquhu. Kata Nabi, Allah akan bangunkan itu sorga bagi orang yang meninggalkan bohong walaupun hanya untuk sekedar bercanda. Tidak boleh kita berbohong walaupun bergara konteksnya. Tidak boleh. Ya. Kata Allah, kata Nabi, kalau dia meninggalkan bohong, walaupun konteksnya bercanda, kalau dia tinggalkan istana di sorga. Dan Allah bangunkan istana di puncak sorga bagi yang baik akhlaknya. Jadi Masya Allah Ibu ya. Ternyata akhlak ini yang maka kata Nabi, ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada yang paling bernilai nanti di sisi Allah selain daripada akhlak yang baik. Ini akhlak nih sekarang yang sudah rapuh kita nih. Anak-anak kita sekarang tidak ada akhlaknya. Tidak ada. Ya. Padahal kata Nabi, yang baik akhlaknya istana di sorga. Dulu apa Ibu, kalau mengecek jurang mengkadang dia itu tidak batantang waktu menaku waktu sorwa randa. Anak-anak kini kok udah jali dia mengecek guru nyangka bertangkap cakap begitu. Akhlak anak-anak kini kok tak dol Ibu. Padahal tujuan Nabi diutus itu akhlak. Dan tidak ada yang paling tinggi nilainya di sisi Allah kecuali akhlak. Bahkan kata Nabi yang bagus akhlaknya seistana di sorga. Bukankah Nabi mengatakan perempuan pelacur akhirnya dimasukkan ke sorga karena dia kasihan melihat anjing kehausan. Lalu diambilnya minum dengan airnya, dengan sepatunya air, lalu dikasihkan ke anjing itu. Akhlak tuh. Begitu akhlak tuh Ibu nilainya di sisi Allah. Bukankah perempuan kata Nabi dimasukkan ke neraka hanya karena mengurung kucing sampai kelaparan? Kan tidak berakhlak. Ya dong? Makanya ibu kalau diceluk kucing ikan Ibu, jangan dipungkanglah kepala kucing itu. Ya dong? Tidak berakhlak Ibu namun. Ya. Nah Ibu kau nyolala kucing sepanjang komplek. Ya. Biasalah celuknya kucing ikan dari kucing sakinya tuh. Itu akhlak begitu tuh, akhlak. Bunyi larang Ibu. Itu lalu. Ini 8 ya. Tolong Ibu ambil gaci ya. 1 jangan menjawab jo. Kalau seringnya dia apa? Untuk minta istana. 2 setia. Setia. Tolong rawat apa kau sampai mati. 3 bangun istana bangun masjid. 3 ya. 4 pujilah Allah ketika ada musibah datang, terutama ketika kematian anaknya, yang kematian anak ya. 5 salat sunat 12 rakaat tiap hari. 6 baca al-ikhlas qul huwallah 10 kali tiap hari. Yang ke-7 mengisi saf, merapatkan saf. Yang ke-8 akhlak yang terpuji. Ya hingga bercanda bohong tak boleh. Istana untuknya di surga. Dari yang 8 ku agak cie atau orang ambil agak cie. Ya dah. Tapi kok lapis sadonya tak pekal itu. Ya dah. 8 dari lapis jalan keterlaluan dah bodoh. Lah. Aman ya, Ibu? Apa aman soal tiba rumah apa aman? Nah begitu adalah Bapak Ibu, saya mohon izin karena Isa ini ada peringatan Surah Mi'raj di Balai Baru. Saya biar Isanya di sana aja karena habis Isa mulai.
Ya, dan hidup dan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.